Saya perlu baca nggak ayatnya ya? Kepanjangan atau nanti Bapak Ibu baca di rumah lah ya. Saya akan kasih gambaran sedikit tentang Simei dan Daud ini saudara. 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 14 ini saudara. Ini berbicara tentang bagaimana ketika Daud sedang ada dalam satu kondisi dia sedang dikudeta oleh anaknya sendiri. Siapa namanya saudara? Yang mengkudeta Daud? Iya. Jemaat Lembang tuh pinter-pinter memang saudara ya. Absalom saudara. Di tengah perjalanannya dia keluar saudara. Di dalam perjalanan itu ada seorang yang bernama Simei. Dia mengutuki Daud. Dia lempari Daud. Dia keluarkan sesuatu hinaan dan lain sebagainya saudara. Kalau zaman sekarang disebutnya perundungan lah. Daud mengalami itu. Tapi dari pelajaran ini saudara, ketika saya baca ini saya dapat banyak pelajaran tentang hal ini. Saya akan sharekan itu pada kita semua dan nanti terakhir saya akan sampaikan satu kesaksian yang baru saja saya alami saudara. Saudara, kenapa saya ambil judul respon yang benar? Dari 2 Samuel 16 ini ayat 5 sampai 14 kita bisa mendapati ada 2 respon saudara. Respon Simei dan respon Daud. Nanti kita belajar mana yang benar, mana yang salah. Nah, sebelumnya saudara, apa itu respon? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia saudara, respon itu adalah tanggapan, reaksi atau jawaban. Saya menemukan di Wikipedia begini saudara. Respon itu adalah istilah yang digunakan oleh psikologi untuk menamakan reaksi terhadap rangsangan yang diterima oleh panca indera. Respon biasanya diwujudkan dalam bentuk perilaku yang dimunculkan setelah dilakukan perangsangan. Nah, ada satu teori behaviorisme menggunakan istilah respon yang dipasangkan dengan rangsangan dalam menjelaskan proses terbentuknya perilaku. Respon adalah perilaku yang muncul dikarenakan adanya rangsangan dari lingkungan. Jika rangsangan dan respon dipasangkan atau dikondisikan, maka akan membentuk tingkah laku baru terhadap rangsangan yang dikondisikan. Jadi respon tuh begini saudara. Saudara pernah ada tiba-tiba temannya mungkin mau pegang hidung kita atau mata kita, respon kita apa? Nah itu ya, kalau enggak kita alihkan kepala kita. Itu respon saudara. Gak mungkin kalau ada yang mau apalagi ibu-ibu yang sudah habiskan berjuta-juta untuk mukanya, kemudian boleh orang sembarangan pegang mukanya. Ya kan, skincare lebih mahal daripada yang kena-kena seperti itu. Nah saudara, jadi itu respon. Sadar tidak sadar, perilaku kita terbentuk oleh karena keadaan. Setuju gak? Di Lembang saudara, dingin. Makanya orang kemana-mana pakai jaket. Betul ya? Tangan panjang, pakai jaket, ada yang didobel-dobel jaketnya. Tapi kalau di tempat saya di Cikampek orang kalau siang-siang pakai jaket, aneh. Berarti lagi sakit. Nah, jadi perilaku kita saudara itu dibentuk oleh keadaan. Nah, kenapa kita pakai jaket? Itu adalah respon kita terhadap apa? Satu keadaan yang muncul. Dingin gak mungkin saudara, saya jarang lah lihat orang ya di Lembang cuma pakai kaos dalam gitu keluar-keluar kan pakai motor. Wah itu orang yang imunnya kuat banget lah saudara ya, badannya sehat banget. Kalau di tempat kami ya itu hal yang wajar. Tapi kalau di sini enggak, tergantung keadaan. Keadaan akan menghasilkan respon, respon akan menghasilkan aksi. Akhirnya menjadi perilaku yang kita lakukan sehari-hari. Saya di sini pakai tangan panjang, saudara. Kalau ibadah ke Lembang tangan panjang karena dingin. Coba saudara sekali-kali ibadah ke Cikampek ya Pak Jajang. Pakai tangan pendek saja masih ngesang. Tapi bersyukur Pak, Bapak kemarin ke sana masih panas ya.
Nah, berapa minggu lalu akhirnya listrik sudah terpasang. Puji Tuhan, listrik atas nama gereja, jadi ya lumayan murah lah ya. AC sudah mulai bisa nyala, ya lumayan lah walaupun gak dingin, tapi ya minimal ada angin surga dikit-dikit lah saudara. Ya, itulah respon kita terhadap satu keadaan. Nah kita belajar, saya bikin satu quote begini saudara. Respon itu adalah satu tindakan yang kita hasilkan dari suatu keadaan atau situasi yang menimpa kita, baik itu keadaan baik maupun buruk. Itu respon. Nah dalam hidup ini saudara, sadar tidak sadar, Tuhan berikan banyak hal, keadaan yang secara kita tidak sadari sebenarnya keadaan itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah untuk Tuhan punya maksud supaya reaksi yang kita berikan itu yang baik. Atau minimal membentuk hidup kita menjadi baik. Kita sekarang belajar ya dari Shimei dan Daud. Ayo kita lihat. Boleh diklik. Nah, respon Shimei dalam keadaan yang tidak baik. Saya baca 2 Samuel 16 ayat 5-7. Ini saya ambil dari firman Allah yang hidup saudara ya. Nanti jangan begini saudara, lihat di sini saudara baca di Alkitab beda. Wah ini pendeta sesat katanya, beda Alkitabnya. Enggak saudara, sama saja. Saya baca ya. Ketika Daud serta rombongannya sampai ke Bahurim, datanglah seorang dari desa itu menyumpahi mereka. Orang itu Shimei putra Gera, salah seorang sanak Saul. Ia melempari raja dan para perwira raja serta prajurit perkasa yang mendampingi rombongan raja itu dengan batu. Shimei menyumpahi Daud dengan suara nyaring, pergilah dari sini hai engkau para pembunuh. Engkau orang durhaka, Tuhan telah membalas engkau atas pembunuhan yang kau lakukan terhadap Raja Saul dan keluarganya. Engkau yang merampas tatanya dan sekarang Tuhan menyerahkan tata itu kepada anakmu Absalom. Akhirnya engkau merasakan sendiri kepahitan hasil perbuatanmu itu, hai pembunuh. Nah saudara, Shimei ini sebenarnya bukan orang jauh dari Daud. Shimei ini merupakan keluarga dari Saul. Dan kita tahu semua Daud juga merupakan siapanya Saul? Menantunya. Jadi mereka masih ada dalam satu ikatan keluarga lah. Walaupun terbawa-bawa tapi kan tetap satu keluarga. Nah kenapa saya bilang kita mau lihat respon Shimei? Kita tahu semua dengan jelas bahwa Saul dipilih Tuhan. Amin, waktu dia pimpin bangsa Israel, dialah raja yang pertama, Tuhan yang pilih kok. Saul gak mau, akhirnya kepilih juga itu Saul. Tapi lihat di tengah perjalanan akhirnya Tuhan menetapkan Saul harus disingkirkan, Daud harus naik. Tapi lihat, ada keadaan, ada aksi, ada reaksi dan akhirnya menimbulkan aksi. Shimei melihat apa yang Daud lakukan. Kok tiba-tiba Daud jadi raja, Saul dilengserkan. Akhirnya Shimei memilih satu respon yaitu sakit hati. Ini penyakit yang paling banyak dimiliki oleh umat manusia. Shimei memilih sakit hati. Shimei memilih bukan yang baik tapi yang salah. Saudara begini, saya dapatkan begini. Di dalam setiap keadaan atau situasi atau permasalahan yang kita miliki, di dalamnya itu pasti ada dua kubu saudara. Kalau sekarang bahasa sekarang netizen itu, ya kalau saudara public figure yang sering keluar di TikTok, di mana-mana gitu ya, kemudian viral, kemudian pasti akan ada dua kubu. Satu pro, satu kontra, betul ya? Sekarang lagi rame lagi apa tuh? Ice coffee, ya kan? Keluar lagi nih Jessica dan Mirna mulai dikeluarin lagi. Orang yang pro, dia ngomong segala macam teori dan segala bukti yang ada. Orang yang kontra juga sediakan semua itu. Lihat, dari pihak keluarga Saul, dia bilang,
Daud itu kurang ajar. Betul? Daud yang melengsarkan Saul. Pertanyaan saya, apakah Daud ikut campur ketika Saul harus turun jadi raja? Enggak ada, saudara. Itu keputusan Allah. Mutlak keputusan Allah. Ketika Daud mau diurapi menjadi raja, apakah Daud ada di rumah? Enggak ada, lagi ngembalain kambing, lagi ngembalain domba, saudara. Yang dipilih oleh orang tuanya bukan Daud, tapi keputusan Tuhan yang menentukan. Tapi walaupun itu keputusan Tuhan, saudara, tetap akan ada yang pro, ada yang kontra. Shimei memilih yang sebaliknya. Dia tidak bisa melihat secara jelas dan jernih bahwa sebenarnya itu adalah keputusan Tuhan. Kalau Shimei waktu itu memilih untuk dia ikuti apa yang Tuhan mau, saya kira Shimei akan baik-baik saja. Mungkin akan dapat kedudukan lah. Minimal dia bisa makan semeja sama raja. Dia akan menikmati itu. Tapi Shimei memilih sakit hati. Sakit hati itu, saudara, itu respon tuh. Kita sakit hati. Tadi saya bilang respon itu akan menghasilkan aksi. Apa aksinya? Mulai dia ngutukin Daud. Rasain lu Daud, lu lihat tuh karma. Wah, gitu kan, kita paling asik kalau kita suruh menghakimi kan, saudara. Tuh, apa kata saya? Kamu tuh bukan cuma perkataan, tapi dia mulai pakai kekerasan, sudah dia lempari Daud. Sakit hati ini, saudara, ujung-ujungnya sakit hati pasti sudah kepahitan, saudara. Saudara simpan sakit hati, ujungnya kepahitan. Prinsip dari sakit hati dan kepahitan adalah apa? Dia akan selalu mengingat segala sesuatu yang terjadi. Tuhan pernah bilang begini, kita ini gak boleh sakit hati, saudara. Setuju? Setuju gak? Nah, ya. Amsal 12 ayat 6, ini saudara. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya, apa? Seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Tuhan bilang orang yang gampang sakit hati adalah orang yang bodoh. Kenapa, saudara? Begini, saya kasih ilustrasi begini. Hidup kita ini kan berjalan maju, saudara, betul? Setuju ya? Dari kecil, besar, remaja, dewasa, terus, saudara. Kalau orang sakit hati begini, kita lagi jalan maju, kemudian kita sakit hati, kita ingat akan apa yang mungkin di masa lalu, sesuatu yang terjadi sama hidup kita. Kalau kita ingat ke belakang, kita mundur lagi, saudara. Maju satu langkah, sakit hati lagi, mundur lagi 3 langkah. Kita gak akan pernah bisa maju. Kita gak akan pernah bisa sampai goal yang Allah mau. Kenapa? Karena kita simpan sakit hati. Saya kalau bilang sama jemaat begini. Orang yang suka sakit hati, apalagi gak mau cepat-cepat mengampuni, itu adalah orang yang paling, apa ya saya bilang, kok saya lupa. Orang yang paling, hidupnya paling gak enak. Percaya gak? Ya, kalau orang lain memang gak pernah ya, gak pernah sakit hati, orangnya cepat langsung mengampuni kan. Bahkan ada yang minta maaf, oh sebelum kamu melakukan saya sudah memaafkan. Nah, itu orang Lembang, saudara ya. Nah, tapi kalau orang sakit hati, misalnya ya, saya sakit hati sama itu Bro Rian. Misalnya ya, misal ini sekali lagi saya tegas, misal saya sakit hati sama dia. Saya pergi ke Lembang, saya pengen ke Puncelut. Saya pengen makan nasi merah sama semur jengkol, sama apa lagi tuh, ikan asin, sama sambal, lalapnya jengkol. Wah, itu udah makanan paling epic lah, saudara. Udah lapar dari Cikampek ini, saudara. Ya, habis mau motoran, wah pengen makan. Kalau orang Kristen kalau mau makan apa dulu? Kalau orang Kristen mau makan ngapain dulu? Cuci tangan, Pak. Berdoa, saudara ya, berdoa. Nah, berdoa karena kita diajarin dari kecil, dari sekolah minggu.
Kalau berdoa gimana? Lipat tangan, tutup mata. Waktu kita tutup mata, mau makan, mau berdoa, tiba-tiba itu Bro Rian tanpa diundang muncul di mata saya. Pertanyaan saya, jadi makan gak? Laparnya masih ada gak? Orang sakit hati langsung berhenti, gak jadi makan. Ingat, kesel. Waduh, itu si Rian. Mau tidur saudara, baru merem. Itu gak diundang Rian datang lagi saudara. Bisa tidur gak? Mau nonton ke bioskop, lampu dimatiin, pak, itu Rian tiba-tiba muncul di layar. Film 3 jam di pikiran kita sakit hati terus. Nah, buat saya itu orang yang paling hidupnya gak enak saudara. Pertanyaan saya, Rian enak gak? Enak-enak aja, happy-happy aja. Dia touring mulu saudara. Pangandaran, Sukabumi, mana saudara ya. Saya di rumah sakit hati terus. Orang yang sakit hati minimal walaupun dia bilang, Pak saya gak mundur. Tapi dia pasti stuck, gak bisa maju. Tuhan bilang bodoh yang begini saudara. Bukan saya yang bilang, siapa? Tuhan. Ayo lihat kanan kirinya, gak usah ngomong, cuma dilihat aja. Dilihat juga sudah tertuduh, apalagi diomong saudara ya. Nanti jangan nimbul pulang dari sini malah punya sakit hati. Terus kenapa? Nah, Ayub 5 ayat 2 bilang begini, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi saya bilang sekali lagi, orang yang gampang sakit hati, orang yang paling hidupnya gak enak saudara. Mau kita makan makanan paling enak sekalipun, kalau kita ada sakit hati, dibilang kita akan dibunuh oleh rasa sakit hati kita. Nah gini misalnya, saya kasih saya dengan Rian lah, saya sakit hati sama Rian. Padahal Rian gak punya maksud nyakitin hati saya. Dia naik motor depan saya, kan dia motornya punya sirine tuh, gitu ya. Dia lewat padahal dia cuma pengen bunyiin aja. Bukan mau nunjukin sama saya loh saudara. Tapi karena saya sudah punya sakit hati, gimana? Sombong. Ya, Rian ganti motor. Wah saya doain. Yang sekarang kan 250 ya, ganti yang 600 cc. Kita sombong, paling ngeridit. Nah, ya kan? Muncul keluar hal-hal yang baru. Itu orang sakit hati. Jadi gak boleh. Kita lama-lama dibunuh oleh itu. Terus apa lagi? Mazmur 31 ayat 9 bilang begini. Kasihanilah aku ya Tuhan sebab aku merasa sesak karena sakit hati. Mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Orang sakit hati itu saudara lama-lama pasti akan mengalami sakit fisik. Mulai gak bisa tidur, resah jantungnya, lama-lama yang cowok sakit jantung. Saya lagi ngenakut-nakutin saudara, ini betulan. Yang perempuan kalau simpen sakit hati terus, ujung-ujungnya nanti kena cancer. Saudara mau? Kalau udah di rumah sakit baru, Tuhan saya mau ngampuni. Kata Tuhan, dari dulu telat lu katanya. Nah makanya sekarang firman Tuhan datang, jangan sakit hati. Jangan sakit hati. Dulu saya pernah, ini kalau di Cikampek begini saudara. Asal ada motor baru keluar. Cikampek udah penuh sama motor-motor begitu. Dulu lagi zaman-zamannya Ninja tuh keluar baru. Tuh orang pakai Ninja. Sekali waktu saya sama istri saya cuma pakai Astrea waktu itu sama istri saya. Lihat tuh orang pakai Ninja kan. Wah, saya lihat mukanya begitu pakai Ninja. Nah itu ya, mulai begitu kan, gak cocok ya yang, cocok kan juga aku yang pakai Ninja. Kata istri saya, iya ya. Tapi saya pikir-pikir kalau untuk pakai Ninja bukan masalah mukanya cocok atau enggak saudara. Uangnya bisa beli apa enggak kan?
Nah dia walaupun mukanya gak cocok, dia punya uang bisa beli. Saya walaupun mukanya cocok, saya gak punya uang untuk beli. Jadi ya sabar saudara. Nah, ya, jadi orang sakit hati itu paling gak enak. Bilang sama kanan kiri gak enak. Gak enak. Ya, nah terus bagaimana yang harus kita lakukan? Kalau kita punya itu saudara. Mazmur 10 ayat 14 bilang begini. Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Di sini bilang supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu. Apa maksudnya saudara? Kalau engkau saat ini punya sakit hati kayak Simei. Orang sakit hati itu pasti keluar sesuatu yang tidak baik saudara. Bahkan sakit hati ini saudara, kepahitan atau sakit hati ini. Firman Tuhan bilang ini kayak sel kanker. Coba saudara ketemu orang, orangnya ini kepahitan sama orang. Terus dia keluarkan ngomong, semua kata-kata yang tidak baik keluar. Lama-lama kita kemasukan enggak? Bukan pelepasan, kita kemasukan saudara. Betul ya? Lama-lama akhirnya kita pun punya standar terhadap orang itu. Misalnya ada seorang bapak cerita sama saya, bapak A cerita tentang bapak B. Saya nggak punya masalah dengan bapak B. Tapi karena yang A cerita nih bukan itu si B ini begini. Akhirnya saya punya standar terhadap orang tersebut. Ya enggak? Kata si A, bapak itu begini. Awas lo. Wah saudara. Ya, karena itu Tuhan bilang begini, kalau punya sakit hati serahin sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Dengan cara apa? Pengampunan saudara. Berikan pengampunan itu. Pengampunan itu melepaskan. Dalam bahasa aslinya tuh artinya melepaskan. Jadi gak diikat terus. Lepas. Bukan cuma kita yang lepas. Tapi sebenarnya ketika kita mengampuni. Kita juga bisa membantu orang tersebut untuk lepas daripada masalahnya. Oh itu hebatnya pengampunan. Karena itu belajar mengampuni saudara. Pak, tapi saya udah mengampuni orang itu gitu lagi. Nah, suka dengar begitu saudara? Ya. Beberapa bulan lalu ada seorang, ini dimasuk YouTube ya Pak. Ada seorang istri hamba Tuhan. Sudah cukup ya sama saya senioran dialah saudara ya. Dia cerita sama saya dengan penuh emosi, dia bilang jemaatnya. Saya udah mengampuni dia. Udah rekonsiliasi. Tapi kenapa kalau saya ada dia buang muka? Tapi kalau sama suami saya, Pak, sama saya enggak. Sakit. Saya bilang dia harus mengampuni. Udah mengampuni. Tapi dia gak berubah-berubah. Pertanyaan saya yang Tuhan suruh, di dalam firman Tuhan kita disuruh mengampuni apa disuruh merubah orang? Banyak kita pengen ambil porsinya Tuhan saudara. Betul? Kita lupa, kita abaikan apa yang Tuhan suruh, tapi kita pengen jadi Tuhan. Harusnya kalau saya sudah ampuni berubah dong. Jangan gitu lagi. Gak bisa saudara. Bilang kanan kirinya, gak bisa. Pak, saya udah ampuni suami saya, tapi suami saya gitu lagi. Lirik suaminya, gak bisa ya. Saudara, tugas kita cuma suruh ngampuni. Kalau saudara bisa mengampuni saudara akan bebas dari sakit hati, bebas dari kepahitan. Wah saya punya banyak cerita kalau tentang pengampunan. Karena memang Tuhan proses saya dari dulu tentang pengampunan saudara ya. Bahkan saya pernah cerita nggak, saya udah sampai ada satu orang hamba Tuhan, kalau saya sebutkan juga kenal, jangan tanya sama saya siapa orangnya, inisialnya pun saya nggak akan kasih tahu. Ya, kita berselisih lah gitu ya, dia salah paham, terus ya dia mengeluarkan reaksi yang tidak baik sebenarnya. Saya sempat sakit saudara. Tapi saya ingat sekali waktu itu Pak David bilang kita harus mengampuni. Saya ingat sekali waktu itu
Pak David ada di Tegal. Waktu itu saya masih di Brebes, saudara ya. Kita hamba Tuhan kalau Pak David kan suka datang gitu ya. Dia cerita begitu. Saya kasih, Tuhan saya harus mengampuni. Saya datengin hamba Tuhan itu, saya bilang saya minta maaf ya. Padahal bukan saya yang salah, saudara. Saya minta maaf, saya peluk dia. Maafin aku, nangis. Sampai 9 kali saya peluk dia, saudara. Artinya apa? Kan gak puli-puli saya. Ternyata Tuhan lagi ajar saya. Sekarang saya pulih sama dia, udah teman, saudara. Udah gak lagi. Ceritanya ada tapi sudah gak sakit. Berarti sudah sembuh. Jadi lepaskan pengampunan, saudara. Orang yang bebas itu paling enak. Tadi Bapak ceritanya, saya meresep heureuy. Artinya, ya saya bilang iya biar awet muda. Coba, saya kan udah pernah bilang di sini ya, ibu-ibu percuma perawatan muka kalau ibu-ibu suka cemberut sama suami. Nanti banyak kerutan di sini, saudara. Mending senyum. Senyum itu kenceng, saudara. Jadi serahkan sama Tuhan. Lepaskan pengampunan. Yakobus bilang apa? Saling mendoakan, saling mengaku dosa, sembuh penyakitmu. Lihat, saudara. Jadi banyak hal yang baik ketika kita bisa memilih yang benar. Jangan kayak Simei memilih yang salah. Ya, itu Simei. Dia pilih sakit hati. Orang sakit hati pasti keluarnya tidak baik. Kita lihat dari Daud sekarang. Respon Daud. Tadi saya cerita. Daud ini lagi dikudeta. Mending kalau dikudeta sama perwiranya. Dikudeta sama menterinya lah atau wakilnya. Masih mending lah. Ini yang ngudeta siapa? Anaknya. Gak mudah itu, saudara. Tapi lihat respon Daud. Wah, saya banyak belajar, saudara. Kita lihat yuk 2 Samuel 16 ayat 10. Boleh klik kali Kak? Iya. Nah, 2 Samuel 16 ayat 10. Jangan. Nah, ini maksudnya apa? Jadi waktu itu, sebelum saya baca ayatnya ya, ada seorang perwira Daud, ketika dia lihat Simei seperti itu, perwira bilang gini, Raja, suruh aku nyebrang, tak bunuh orang itu. Nah, bisa gak dibunuh Simei? Kecil, saudara. Gampang. Tapi lihat respon Daud. Jangan, biarkan saja, sahut raja. Bila Tuhan telah berfirman kepadanya untuk menyumpai aku, siapakah aku ini sehingga aku berani menolaknya. Lihat, dia ini seorang raja. Dia lepaskan harga dirinya, saudara. Dia izinkan untuk dikutukin. Dia izinkan untuk dapat perundungan. Dia izinkan untuk dapat sesuatu yang tidak baik. Ada yang bilang, kita balas saja Pak. Kita konferensi pers, kasih tahu bahwa Simei ini begini-begini. Daud bilang, no, biarin. Artinya apa? Daud memilih merendahkan hati. Kayak siapa? Kayak Tuhan Yesus. Kayak Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus enak-enak di surga, disuruh turun ke bumi. Dia melakukan pekerjaan baik. Menyembuhkan yang sakit, orang gila waras, yang mati dibangkitkan. Pertanyaan saya, orang Yahudi waktu itu responnya gimana? Sebagian besar dia nggak pro sama Tuhan. Betul? Tapi apakah Tuhan Yesus berhenti? Enggak. Filipi katakan, dia merendahkan hatinya. Dia bahkan merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Dia tinggalkan semua segala identitasnya, saudara. Bahkan kuasa yang dia punya juga dia tanggalkan, dia izinkan semua itu terjadi. Tapi ujung-ujungnya apa? Akhirnya setelah dia selesai, diberikan nama di atas segala nama. Apa artinya? Daud tahu itu, saudara. Dia izinkan itu, dia rendahkan hatinya, biarinlah. Saudara, saya mau kasih tahu begini. Kita nggak bisa paksa orang untuk sama dengan kita. Kita nggak bisa paksa orang untuk setuju dengan apa yang kita lakukan.
kita nggak bisa paksa orang untuk bisa ngerti apa yang kita mau. Setuju nggak? Jadi ketika ada yang kontra, senyum saja saudara. Nggak perlu dimarahin. Dia belum nyampe ilmunya. Nah gitu saudara. Jadi ngapain kita ribut dengan hal-hal yang tidak perlu. Daud enggak. Dia rendahkan hatinya. Pertanyaan saya, harga diri kita sama harga diri Daud gedean siapa? Dia raja, kita siapa? Ya minimal kita raja adat lah. Ya, kalau orang Batak raja adat minimal. Saudara. Tapi dia sekarang Tuhan jauh lebih dari kita, tapi dia juga mau merendahkan hatinya. Banyak kita masih bermain di dalam area tentang harga diri. Betul? Pertanyaan saya, berapa hargamu? Tuhan bilang, hargamu telah lunas dibayar. Kalau nyanyi kan gini ya. Hidupku bukannya aku lagi apa? Tapi Yesus dalamku, sambil nangis. Tuhan, aku bukannya aku lagi, tapi aku nih Kristus, dalamku ada Kristus. Kalau nyanyi enak, betul? Ngomong mudah. Bagaimana Tuhan membuat apa yang kita katakan menjadi kenyataan? Bagaimana caranya? Dengan keadaan yang akan membentuk kita, saudara. Bagaimana firman yang kita baca, firman yang kita renungkan bisa menjadi kenyataan, bahkan bisa kita aplikasikan. Kalau tanpa ada keadaan yang membuat kita melakukan firman. Kemarin ada seorang bapak ngobrol dengan saya, dia kesal dengan satu orang karena sebenarnya dia membela satu orang karena perbuatan satu orang. Nah, ya, jadi sudah banyak macam. Saya bilang begini, percaya nggak kita bahwa keadaan yang terjadi bisa saja itu dari Tuhan? Untuk apa? Untuk memproses kita. Setuju nggak? Ya. Cuma seringkali kita nggak mau. Saya bilang begini, daun pintu ini, kayu ini tidak akan pernah bisa jadi daun pintu tanpa proses. Setuju nggak? Ini prosesnya lumayan lama sudah untuk membuat satu pintu ini. Tapi kalau kayu itu tidak mau dibentuk, tidak mau mengalami proses, maka kayu itu akan tetap jadi kayu yang gak ada manfaatnya. Tapi ketika jadi pintu, penuh dengan manfaat. Sama dengan kita, saudara. Ada orang kepengen sabar, tapi hanya pengen berdoa. Setelah itu tolong dong yang lain ngertiin gue lagi belajar sabar. Kan sering begitu saudara ya. Lu ngertiin gue nih lagi tahan-tahan, lagi belajar sabar, kalian jangan bikin emosi aja dong. Ya itu mah gampang saudara, gampang. Kita puasa, lu pada ngerti dong gue lagi puasa, jangan makan depan saya. Itu mah mudah saudara, kadang gak ada yang jualan. Ya, kita puasa kepaksa saudara, betul? Tapi keadaan itu harus membuat kita menjadi kilang gemilang saudara. Rendah hati, biarin orang mau ngomong apa. Saya sering bilang ini saudara, bahkan saya ingat saya pernah bilang di sini. Kalau kita udah sering diomong-omongin, berarti minimal kita orang bermanfaat. Orang yang punya nilai lebih. Ketiga, minimal kita sudah siap jadi artis. Oh iya, gak mungkin tuh saudara ngomong-ngomongin tukang parkir yang ada di mana sini? Apa? Situ Umar tuh sekarang jadi apa? Ah ya, voting market. Kita nggak kenal, iya kan? Jadi saudara, ayolah rendahkan hatimu. Lebih saudara rendah hati daripada tinggi hati. Ada satu firman yang bilang gini, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya pada waktunya engkau diangkat. Waktu diangkat enak, waktu merendahkan hati nggak gampang. Tapi pilihlah yang sulit, supaya hasilnya baik saudara. Lalu apalagi respon Daud? Ini berapa menit lagi saya nih? 2 Samuel 16 ayat 11.
Pula kata Daud kepada Abisai, ini perwiranya Daud ya, dan kepada semua pegawainya. Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Binyamin ini, biarkan dia dan biarlah ia mengutuk. Sebab Tuhan telah berfirman kepadanya demikian. Lihat, Daud ketika ada keadaan yang tidak baik, dia tidak salahkan keadaan. Dia enggak salahkan orang lain. Tadi dia rendahkan hati. Kedua apa? Daud mulai introspeksi hidupnya. Dia lihat, udah biarin. Jangankan Shimei ini orang Binyamin. Anak saya sendiri aja mau kudeta saya. Nah saudara ya, jadi kalau sekarang ada masalah, ada keadaan tidak baik datang sama kita, jangan salahkan keadaan. Jangan salahkan orang lain. Lihat ke dalam. Kayak lagunya siapa ya? Ebit ya. Tengoklah ke dalam sebelum titik-titik, saya nggak ngerti lanjutannya, maksudnya saya ingat itunya aja. Tengok ke dalam, lihat ke dalam. Kita senangnya lihat keluar, betul nggak? Kita lebih senang atau kita lebih katam ketika kita mengintrospeksi orang lain. Misalnya begini, kita ketemu satu rekan pelayanan atau di jemaat, ada yang lagi kena masalah. Ya, dia kesaksian, kemudian kita bilang, iya sih salah si ibu itu. Salah si bapak itu. Kenapa begini? Kan harusnya saya lihat juga, coba lihat ya tiap kali ibadah. Kau datang, lihat yang lain angkat tangan kiri, dia tangan kanan, dia tangan kiri sendirian. Nah, seringkali kita introspeksi orang lain tanpa kita introspeksi ke dalam. Tuhan mau, ayo introspeksi ke dalam, lihat apa yang kurang, perbaiki hidup ini saudara. Ada seorang ibu begini, tapi memang ini wanita pada umumnya kecuali yang di Lembang ya. Ini wanita pada umumnya kecuali yang di Lembang. Seorang istri bilang gini sama suaminya, yang cobalah jujur, apa sih kekuranganku? Nah, suaminya ditanya begitu dapat angin segar kan? Wah puji Tuhan, kapan lagi ngomongin istri ya kan? Biasanya kalau salah diomong aja dianya jadi benar. Ini kan dia yang minta. Wah dikoreksi lah sama suaminya. Wah suaminya senang gitu ya. Begini mah, menurut papa, mama itu keras. Yang minta pendapat siapa? Istri ya. Dikasihlah pendapat yang jujur loh ya, awas yang jujur. Jujurlah suaminya. Selama ini bohong. Akhirnya jujur lah, mama ini keras. Kemudian istrinya bilang apa? Wih makasih ya Pak, ternyata saya keras ya. Mulai hari ini saya mau belajar seperti firman Tuhan. Saya mau tunduk sama papa, begitu? Itu kalau di Lembang saudara ya. Kalau di luar saudara, oh jadi selama ini papa ngerasa mama keras. Jadi papa tuh udah gak nyaman sama mama. Sekali lagi itu di mana? Di luar, di Lembang mah enggak. Di Lembang mah orangnya introspeksi ke dalam. Bertobat, berubah. Supaya nama Tuhan dipermuliakan Pak. Sehingga keluarga kita akan jadi berkat bagi banyak keluarga. Ayo Pak doain saya. Itu di mana? Di Lembang. Kalau yang di mana-mana itu, waduh saudara. Oh jadi ternyata ya Pak. Selama ini kamu diam-diam dalam hatimu begini ya. Wah ribut 1 bulan. Kadang Tuhan juga kalau saya itu merenung gini. Satu makhluk yang mungkin Tuhan bikin bingung itu wanita. Ya enggak? Iya saudara. Udah dikasih sama Tuhan. Saya mau tanya ibu-ibu, kalau Tuhan yang kasih itu yang terbaik enggak? Ayo ibu-ibu jawab yang keras. Kalau Tuhan sudah kasih sama kita, Tuhan kasih yang terbaik enggak? Tuhan kasih alis sama kita. Itu alis yang terbaik enggak? Ibu-ibu enggak percaya sama Tuhan. Wah ini kurang bagus. Itu bukan di Lembang. Ya, di luar sana.
nggak ada yang di sini. Jadi Daud introspeksi ke dalam. Dia lihat, nggak usah lihat keluar. Orang pantasan orang begitu. Ya lihat saya, anak saya aja begini. Pantaslah saya begini. Lihat ke dalam. Tidak menyalahkan orang, tapi dia lihat ke dalam. Yang ketiga, apa yang dilakukan Daud? Dia percaya sama Tuhan. Dia yakin kalau Tuhan yang sudah menetapkan, itu pasti yang terbaik. 2 Samuel 6 ayat 12. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Saudara, percayakan hidupmu sama Tuhan. Kalau saudara percayakan hidupmu pada yang lain, satu saat kau akan jatuh. Walaupun mungkin sekarang keadaanmu sedang tidak baik, tapi ketika engkau menyerahkan itu sama Tuhan, Anda berharap sungguh-sungguh sama Tuhan, yang baik nanti pasti akan muncul. Terang itu pasti akan muncul, walaupun sekarang kita mengalami kegelapan. Daud tahu itu. Makanya dia tidak percaya kepada yang lain. Dia trusting kepada Tuhan. Percayakan sama Tuhan. Kadang orang percaya sama Tuhan tuh kayak orang gila, saudara. Iya enggak? Orang lain bilang, ngapain sih kamu begini? Udah, nurut sama saya. Bisa sakit. Sakit sudah ke dokter, berdoa udah, puasa udah. Doa pagi, doa malam, doa semalam pakai suntuk. Udah semua lah, puasa apa dilakuin belum sembuh-sembuh. Lalu ada orang bilang, Ses, udah percaya nih ada Master Kim, Master Bim, Master apa segala macam, datang. Saya ada orang pinter nih. Kemarin saya tanya 1 tambah 1 berapa? 2, pinter. Dia bisa nyembuhin. Goyang gak kita? Orang percaya sama Tuhan, kadang kayak orang gila, saudara. Dia bilang, enggak, biarin. Saya percaya sama Tuhan. Ayub, dia lebih percaya sama Tuhan daripada yang lain. Walaupun keadaannya tidak baik. Yang terakhir, ini saudara. Daud. Ada masalah, cercaan, makian, keadaan yang tidak baik, saudara. Dia lemparin batu, saudara. Daud gak milih berhenti, bilang gini, Shimei lu ya. Gak inget lu. Udah saya apain dulu, udah saya kasih ini, kasih itu. Wah mulai kan, kalau orang kan selalu begitu, pengennya jasanya diingat ya gak. Gak sadar lu. Walaupun Saul udah gak ada, tapi kamu masih dipelihara sama saya. Ingat dong. Daud enggak. Dia ngutukin keadaan tidak baik, tapi dia apa? Dia so must go on, berjalan terus sambil merendahkan hati, introspeksi ke dalam, serahkan hidupmu sama Tuhan, berjalan terus. Sampai akhirnya apa? Daud atau Shimei yang mengalami kemuliaan? Daud. Shimei akhirnya apa? Mati. Jadi respon itu akan menghasilkan aksi, saudara. Bagaimana karakter kita akan terbentuk. Bagaimana kita sebagai orang Kristen katanya hidup kita harus sama seperti Kristus telah hidup. Kalau enggak ada masalah. Kalau tidak ada keadaan yang tidak baik, saudara. Bagaimana kita bilang bahwa Tuhan adalah penyembuhku ketika kita enggak pernah mengalami sakit. Oh Tuhan itu adalah Allah yang menyediakan. Kalau kita nggak pernah mengalami kekurangan, kita nggak akan pernah bilang bahwa Allah itu adalah Allah yang providensial. Nggak akan pernah. Allah itu gunung batu. Kenapa Daud bilang Allah itu gunung batu, saudara? Oh kan itu puisi Pak? Enggak, saudara. Daud setiap mazmur yang dia ucapkan, itu adalah pengalaman hidupnya yang dia tuangkan ke dalam mazmur. Lewat puisi, lewat nyanyian dan lainnya. Kenapa Daud bilang kaulah gunung batuku? Karena ketika dia bersembunyi dari musuh, dia bersembunyi di gunung batu. Maka dia bilang engkaulah gunung batu kekuatanku. Ayo saudara, saya mau ajak
setiap kita. Pilih respon yang benar, jangan pilih respon yang salah. Saudara, untuk melakukan respon yang salah, saudara gak perlu belajar. Betul? Paling gampang kan? Ketika ada yang mencaci, kita akan lebih enak memaki. Ketika ada yang melakukan sesuatu yang tidak baik, kita bisa membalas. Itu perilaku yang gampang. Kita sama. Tapi kita ini adalah anak-anak Kristus yang harus membawa perbedaan, saudara. Gak mudah memang. Daud juga alami ini kan gak mudah, saudara. Lama. Tapi ketika dia taat terus lakukan, yang baik pasti akan datang. Tidak selamanya yang tidak baik. Tapi walaupun sekarang kita masih tidak baik, kita harus bilang begini, Tuhan, walaupun masih tidak baik, aku tetap bersama dengan Kau. Amin. Nah, ini ada satu quote terakhir, sebelum itu saya akan berikan kesaksian. Kita bebas memilih respon atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi respon yang kita pilih menentukan hasil apa yang kita dapatkan. Silakan mau respon apa, silakan. Tuhan gak pernah paksa. Tuhan gak pernah paksa kita untuk respon kamu harus baik, Bang. Enggak. Saudara pernah ada yang berbuat dosa kemudian dijewer Tuhan? Mau bikin dosa, jangan ke situ, jangan. Ada? Gak ada, saudara. Tuhan kasih kehendak bebas. Tuhan gak pernah paksa kita. Tapi Tuhan kasih firman untuk kita belajar. Kalau respon kita salah, hasilnya pasti salah. Kalau respon kita benar, hasilnya pasti benar. Saya akan tutup dengan kesaksian, saudara. 7 tahun lalu, 6 atau 7 tahun lah. Ketika saya masih berusaha, masih ada usaha yang saya jalankan. Mertua saya, saudara, pinjam giro sama saya. 50 juta 4 lembar, berarti berapa? 200 juta. Nah, 200 juta itu dijadikan jaminan untuk dia pinjam ke teman pelayanan saya. Jadi giro itu dikasihin ke teman pelayanan saya, uangnya dikasihlah ke mertua saya gitu ya. Dan akhirnya karena ya ini ceritanya panjang sudah, tapi ini saya ambil beberapa satu bagian saja. Gak lama setelah dia dapat uang itu, saudara, 1 bulan lebih, mertua saya kabur, saudara. Dan akhirnya hubungan saya dengan rekan pelayanan saya kan pasti tidak baik. Ya kan? Walaupun dia sebenarnya tahu bahwa uang itu bukan saya yang pinjam, tapi mertua saya. Tapi yang namanya urusan hepeng, cien, apalagi cuan ya. Kalau masalah uang, aduh jangan ke teman saudara juga nggak ada kan. Akhirnya singkat cerita kami berpisah pelayanan. Dia tagih terus. Saya bilang, Pak, ini kan bukan hutang saya. Tapi dia fotoin giro saya, saudara. Ini ingat, ini giro kamu. Waduh, saudara, bertahun-tahun tuh. Tapi saya memilih apa? Saya nggak marah. Dia mau punya respon apa sama saya tetap berikan respon yang terbaik. Walaupun saya tidak terlalu banyak nongolin saya di depan dia. Karena saya kasihan, nanti kalau dia lihat saya, dia sakit hati makin bertambah kan. Saya sih gak kenapa-napa, dia hanya yang kasihan. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu pasti pernah ketemu lah saudara. Walaupun dia keadaannya tidak enak, saya tetap belajar untuk baik. Sampai satu saat, belum lama, minggu ini. Melalui satu jemaat. Dia kirim sekarung beras. Dia bilang ada titipan nih. Dikasih 1 karung beras. Kemudian ada surat. Istri saya gak berani buka. Kenapa? Karena takut somasi. Karena kami sering disomasi, saudara. Karena kasus mertua saya sering disomasi lah. Dari pengacara yang kelas kecamatan sampai pengacara tingkat nasional. Saya lagi duduk di ruang sebelum mulai ibadah. Saya beranikan buka, saudara.
Waktu saya buka saya lihat apa? Gironya dikembalikan, saudara. Apa artinya? Giro itu kan sebenarnya sebagai jaminan kan? Ya enggak? Sampai kapanpun bayar. Bahkan 1 bulan sebelumnya masih nagih. Saya sempat bayar, saya sempat cicil, walaupun bukan hutang saya sempat cicil. Ya cuma kan ya hamba Tuhan gimana nyicil uang ratusan juta, saudara. Sedangkan saya juga punya kehidupan yang harus saya jalani. Catatan saya membayar dengan giro itu dikembalikan, saudara. Itu mujizat. Respon yang benar akan menghasilkan yang benar, saudara. Walaupun di dalam perjalanannya ketika kita memilih respon yang benar pasti gak enak. Pasti gak enak, saudara. Tadi saya bilang pasti akan ada 2 kubu. Ada yang pro, ada yang kontra. Kalau pro menyemangati kita, kalau kontra ngata-ngatain kita, menjelek-jelekan kita, menyebar hoaks dan lain sebagainya. Tapi saya pilih untuk bersama dengan Tuhan. Saya izinkan orang mau ngomong apa tentang saya. Biarin. Cuma saya punya prinsip. Tuhan tuh gak pernah salah. Kalau pagi hari di timur keluarnya pasti matahari. Gak mungkin bulan. Satu saat orang mungkin bilang, enggak kamu tuh bulan. Satu saat nanti orang bilang, benar. Matahari. Pilih respon yang benar, saudara. Ketika saya lihat itu, wah sekarang saya ngomongnya enak. Minggu kemarin saya nangis, saudara. Ketika saya dapat itu. Saya lihat betapa besar dan baiknya Tuhan. Asal kita mau pakai respon yang benar. Respon yang salah semua orang juga bisa lakukan. Orang Lembang nunggu. Setiap kita punya respon yang benar. Saudara tahu ada satu quote anak youth kami di sana nulis. Kopi apa yang gak enak? Apa saudara? Hah? Apa? Kopi kepahitan. Iya. Kasih gula dong biar kemanisan gitu ya. Dia bilang ini. Kopi apa yang tidak enak? Itu kau pinjam uang gak dibalik-balikin. Saudara. Ternyata betul. Terus kopi apa yang enak? Kopinya 100 dikasih gitu ya. Kopi apa yang enak? Ini buat cewek-cewek nih. Kopi yang aku dengan Mercedes-Benz, rumah mewah, berlian, dan semua buku tabungan. Nah itu kopi yang enak, saudara. Saudara, akhirnya saya mau bilang ayo punya respon yang benar. Kita belajar dari Daud dan Shimei. Shimei dia milih sakit hati. Keadaannya sama. Ngalami keadaan yang tidak enak. Daud dia pilih yang benar. Walaupun ketika dia jalan tidak enak. Tapi ujungnya enak. Enggak ada sesuatu yang dihasilkan enak. Karena keadaan yang enak. Enggak ada sudah. Kecuali kita anaknya konglomerat. Gitu? Anaknya konglomerat juga enggak akan seenak-enak apa yang kita pikirin. Sudah percaya sama saya lah. Percaya sama saya. Jadi nikmati prosesmu. Rendahkan hatimu. Introspeksi. Kalau ada yang salah perbaiki. Jangan kalau ada yang salah nyalain orang. Jangan, introspeksi. Salah minta ampun sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Dan terus berjalan ke depan bersama dengan Tuhan. Tuhan janji orang yang berjalan sama Tuhan. Tuhan berjalan di depan kita, dia kasih kemenangan. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Biar ini jadi berkat buat kita saudara. Kalau hari ini masih ada ganjalan di hati kita. Masih ada kepahitan, sakit hati yang ada dalam hidup kita. Saya mau kasih saran buat kita. Ampuni, lepaskan. Jangan ambil bagian Tuhan. Kita ambil apa yang harusnya Tuhan lakukan. Jangan saudara. Ambil apa yang harusnya jadi bagian kita. Bukan apa yang harusnya jadi bagian Tuhan. Kita kan pengennya ngebales. Jangan, itu pembalasan haknya Tuhan. Bagian kita tetap setia belajar mengampuni, taat, mengampuni, taat, mengampuni. Dan nanti lihat. Tuhan akan buat semuanya berubah. Amin. Tubuh kita makin sehat dan kuat. Gak penuh dengan kepahitan. Orang yang pahit akan menimbulkan kepahitan yang baru. Tapi orang yang punya aliran air kehidupan, dia akan membawa kehidupan buat banyak orang. Jadilah seperti itu.